Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang endapan uang senilai 4,1 triliun di Jawa Barat yang direspon oleh Kang Deddy Mulyadi dan juga ditanggapi oleh para netizen tentunya. Kita simak videonya, silahkan. KDM ujung-ujungnya, tapi kalian suka sama Purbaya, suka juga sama KDM, tapi malah jadi terpecah belah. Jangan ya, Pak Purbaya dan KDM ini tuh adalah dua tokoh orang yang kalau menurut Mpomah kinerjanya bagus ya, bagus kinerjanya. Jadi jangan terpecah belah. Udah ya, kita mah udah diam deh, kita liatin deh bagaimana nih nanti ya hasil pencocokan data antara Pak Purbaya dan dari Pak Deddy Mulyadi gitu ya pembelaannya. Udah jangan memberikan pintu-pintu buat mereka para haters merasa mendapatkan makanan empuk yang udah lama kelaparan. Udah. Mungkin maksudnya jangan sampai makan roti empuk lagi begitu ya Mpo ya. Sudah di-up oleh KDM Pramono diem-diem baik dengan 14 triliunnya ya dong, jelas. Gubernur kita Bapak Iqbal langsung mendatangi Bank Sentral. Itu ternyata nggak ada. 4,1 triliun itu nggak ada. Saya rasa banyak ini konten-konten kreator yang langsung mau bikin privasi ya kontennya karena malu. Kemarin-kemarin ngejeklekin KDM ya, seolah-olah mendukung Pak Pur. Banyak itu yang diprivasi sekarang karena malu. Begitu dengar berita langsung update, langsung goreng-goreng. Nah, sekarang udah jelas. DBI aja nggak ada segitu. Tuh, itulah media ya, buzzer-buzzer ya. Sekarang kita tahu yang mana buzzer-buzzer pemecah belah ya, yang mana-mana buzzer bikin gaduh ya, langsung diprivasi tuh konten-kontennya. Kemarin masih ada por-por ngejelekin KDM, sekarang langsung diprivasi seolah mendukung Pak Pur. Nggak bisa. Pak Pur dan Deddy itu satu server, satu komando. Gubernur kita langsung mendatangi BI. Mana ada deposit? Nggak ada deposit itu. Mengklarifikasi bahwa tidak ada jumlah sekian 4,1 triliun di BI. Dan dijelaskan bahwa uang itu ada sebagian 2 triliun lebih ya berbentuk giro. Tuh begitu kalau klarifikasi. Bukan kayak tetangga sebelah, 1000% bener katanya ada 14 triliun, tapi nggak dijelaskan berbentuk giro atau berbentuk deposit. Tuh, jadi transparan. Kalau Gubernur Jawa Barat itu transparan. Bangga jadi warga Jawa Barat. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Pak Menteri bilang kan, ya Deddy kan apa, Gubernur kan hanya tahunya Bank Jabar kan, tidak tahu bank-bank lain. Datanya adalah dari Bank Sentral. Nah kemudian pernah nggak Pemprov Jabar nyimpan uang di luar Bank Jabar? Kalau tidak pernah Pak Haris dimandakan. Selama Ibu menjabat 5 tahun yang lalu, pernah nggak? Belum pernah. Sekarang data yang didapat dalam paparan Menteri Keuangan itu data dari mana? Informasinya dari Bank Indonesia. Nah, informasi Bank Indonesia. Dan kemungkinan itu dari September. Awas, ada yang menarik. Netizen Indonesia. Kan Deddy nanyanya bukan ke Bank Indonesia, ke Bank Sentral. Ingat liur. Kan saya ngomong, saya hari ini akan ke Bank Indonesia. Langsung ada komen, Kang Deddy bukan Bank Indonesia tapi Bank Sentral. Kapan Bank Indonesia? Bank Sentral, saya nyawa aing mah. Jadi nggak ada ya. Nggak ada, yakin Pak? Benar bahwa pada tanggal 17 Oktober kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 2,4 triliun. Ada nggak uang yang tersimpan di deposito? Tidak ada. Clear. Kas pemerintah Ya, RKUD namanya Pak. RKUD tidak ada. Benar nih Pak Dirot. Jangan mentang-mentang kamu jadi Dirot. Nggak boleh kamu nggak jujur sama saya. Serius nih saya. Ini martabat Pak, kepercayaan publik. Nah sekarang serius nih. Sekda kalau saya nggak bohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius. Ini nggak main-main nih. Iya. Ini integritas Pak. Integritas Pak. Integritas. Siap, seorang kesatria hebat. Pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun,
dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan, asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian. Ini yang kita salut. Siapkah gubernur di provinsi lain melakukan hal yang sama? Jika ada bawahannya berbohong, maka siap untuk dipecat atau diberhentikan. Atau bahkan lebih hebat lagi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, sebelum diberhentikan saya akan mundur. Ini luar biasa. Ini yang bikin salut gitu ya. Tanya aja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkin bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Wah. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi pada dia tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan bank sentral. Dia ada, saya lupa namanya. Itu ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Nah, ini kan yang bikin para netizen itu nyuruh sama Kang Deddy Mulyadi di komentarnya ya, bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi mendatangi Bank Indonesia, netizen mengatakan yang didatangi harusnya Bank Sentral bukan Bank Indonesia gitu ya. Kan kata Bapak Pur tadi, datangi Bank Sentral gitu ya. Kang Deddy datangnya bukan ke Bank Sentral tapi ke Bank Indonesia. Ternyata ya yang dimaksud Bank Sentral ya itu Bank Indonesia itu. Bank Sentral langsung tepis anggapan Pak Purbaya kalau ada dana mengendap 4,1 T. Itu Pak KDM sudah klarifikasi, dan tidak ada dana mengendap, itu dana yang sudah terrealisasi, dan laporannya itu setelah diupdate itu jumlahnya 2, berapa itu sudah. Ternyata Pak KDM membuktikan ucapannya bahwa dia tidak main-main dengan masalah keuangan. Oke, semangat Pak KDM dan Pak Purbaya. Lain kali jangan langsung dilempar ke publik, langsung klarifikasi aja. Jangan langsung dilempar ke publik, kasihan mereka itu juga mau membangun kepercayaan publiknya. Jadi jangan kecewakan rakyat juga, dan jenengan juga biar gak diserang dari segala macam penjuru kalau sampean langsung mengeluarkan statement langsung dilempar ke rakyat. Oke? Semangat Pak Purbaya, semangat Pak KDM. Terima kasih atas kejujuran kalian semua. Hari ini masyarakat disuguhkan dengan perseteruan antara Kemenku Purbayudi Sadewa dan Kang Deddy Mulyadi terkait endapan yang kemarin dibicarakan sama Kemenku Purbaya. Tapi dibalik itu semua, yang saya lihat hari ini adalah Menteri Purbaya memancing biar seluruh daerah tidak melakukan pengendapan dana, karena itu mengakibatkan tidak ada perputaran ekonomi yang stabil di masyarakat. Dan Kang Deddy juga sangat tegas mengambil keputusan kalau misalkan staf-stafnya berbohong maka akan dipecat. Jadi kedua pejabat publik ini luar biasa, lagi naik daun nih. Sebenarnya tinggal komunikasi aja yang baik antara Kemenku Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa, saya salut dengan dua pejabat ini. Lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi dengan adanya problem ini, jadi keterbukaan antara pusat dan daerah. Dibuat heboh semua gara-gara KDM sama Purbaya itu. Padahal itu semuanya itu mungkin karena perbedaan data, jadi sebenarnya gak ada apa-apa, itu cuma dirame-ramein. Jadi repot saya mau komennya. Jadi menurut Pak Purbaya itu dibaca sampai akhir September, data yang dibaca Pak Purbaya. Data yang dikeluarkan Pak Deddy itu tanggal 20 Oktober seperti itu. Jadi ya saling klaim data itu gak ada habisnya. Sebenarnya itu sudah benar dan sudah clear, gak ada masalah. Saya yakin dua orang itu sama-sama jujur, jadi gak ada masalah untuk dua orang itu, Pak Purbaya sama Pak KDM.
Semangat, semangat. Betul, bisa jadi seperti itu ya. Jadi Pak Purbaya melihat data yang di bulan September, kemudian Kang Deddy Mulyadi melihat data yang di bulan Oktober, dan juga diperlihatkan oleh Sekda Jabar ya, bagaimana ketegasan beliau sebelum diberhentikan, saya akan mundur terlebih dahulu. Nah, ini apakah siap dilakukan oleh sekda di provinsi-provinsi yang lainnya jika yang disampaikan oleh Bapak Purbaya itu terbukti benar ya? Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen Plus 62 dimanapun berada. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.